agak-agak jauh. Saya belum tahu, ya. Dan juga penyidik. Yang jelas penyidik berusaha untuk mencari yang bersangkutan. Kan udah 4 tahun. Ya, 4 tahun itu bukan berarti tidak kita cari, ya. Beberapa informasi, misalnya terkait keberadaan yang bersangkutan waktu itu di Filipina, kita kirim tim ke Filipina. Ada informasi katanya yang bersangkutan jadi marbot masjid di Malaysia, kita kirim tim ke sana. Artinya apa? Selama 4 tahun itu sebetulnya kita tetap mencari, ya, berdasarkan informasi-informasi yang diterima. Tentu kita akan berusaha untuk mencari yang bersangkutan. Ya, syukur-syukur kalau yang bersangkutan ini pada kesempatan ini mungkin dengar dan dengan sukarela kemudian menyerahkan diri, ya itu lebih baik lagi kan begitu. Pak Alek, Anda sempat terlontar bahasa 1 minggu akan bisa menangkap Harun, atau emang Pak Alek sudah mengetahui sehingga kalau 1 minggu semoga, ya kan, semoga. Dasar semoga itu apa Pak? Ya kan harapan. Ya? Bukannya tahu posisinya di mana kalau seminggu itu di Brazil. Biar itu menjadi tugas penyidik untuk mencari. Kalau sebagai pimpinan semoga dalam 1 minggu atau secepatnya itu bisa ditangkap. Kan begitu. Nah, kalau saya sekarang sebenarnya semoga besok tertangkap. Nah, sama saja kan? Kan itu harapan kita semuanya. Informasinya bahwa penyidik sudah menemukan adanya petunjuk dari handphone yang disita dari Hasto, adanya itu belum ada percakapan, belum ada laporan dari staf kepimpinan. Informasinya seperti apa belum ada. Tapi prinsipnya kita biarkanlah penyidik untuk mencari yang bersangkutan, keberadaan yang bersangkutan. Pak, kubu Pak Hasto bilang keberatan dengan statement ya, yang digeledah. kalau keberatan kan ada mekanisme untuk menyampaikan keberatan ke Dewas, silakan, atau mengajukan pra peradilan kan itu ya pintu hukum yang terbuka untuk yang bersangkutan mengajukan keberatan. Penyidik KPK juga ke Komnas HAM, Pak. Boleh minta tanggapan nggak, Pak? Apa? Ke Komnas HAM untuk terkait penyitaan itu. Penggeledahan, terkait penggeledahan. Dilaporin ke Komnas HAM, Pak. Dilaporin ke Komnas HAM. Oh, maksudnya, waduh, kalau itu kan urusannya Komnas HAM kan. Ya. Silakan saja melaporkan kemana-kemana di mana pintu itu terbuka. Kan gitu kan hak dari warga negara kan, siapapun boleh melaporkan kalau merasa haknya dilanggar kan begitu. Kalau itu menurut yang bersangkutan itu pelanggaran hak asasi, ya lapornya ke Komnas HAM kan seperti itu. Ya silakan aja, nggak ada persoalan. Masih ini dalam negeri apa di luar negeri? Saya nggak tahu. Pak, ada tekanan untuk segera menangkap atau jangan sampai menangkap Harun? Sama sekali nggak ada. Ya, setidaknya saya nggak pernah dihubungi oleh pihak manapun. Apakah dengan Pak Hasto menolak untuk HP-nya disita itu, apakah itu salah satu bentuk dari obstruction of justice, Pak? Ya nggak juga kan, artinya kan itu kan properti yang bersangkutan. Properti yang bersangkutan, dan ya penyidik itu melakukan penyitaan sesuai juga dengan apa yang sudah ditugaskan oleh penyidik, ya upaya paksa itu kan bisa dilakukan kan? Termasuk ketika melakukan penyitaan terhadap alat-alat elektronik yang diduga digunakan untuk melakukan komunikasi dan lain sebagainya. Saya kira itu. Pak, kalau di surat perintah penyitaan tertanggalnya 23 April, Pak, padahal penyitaannya kemarin tanggal 10. Ya, ada aja kan surat penyitaan dan penggeledahan dulu kita terbitkan itu waktu sprint lidiknya anggota KPU ya. Ini kan masih ada kaitannya kan, penyidikan untuk anggota KPU dan HM sendiri, Harun Masiku sendiri. Di situ kan ada perintah melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan. Satu surat dalam sprindik itu, ya, surat perintah penyidikan disertai dengan penggeledahan dan penyitaan. Oh, berarti tetap berlaku itu dibilangnya ke ya kan nggak pernah kita cabut, kan begitu. Pak, tadi pengiriman tim itu katanya ke Malaysia sama Filipina, ini berarti dikecilkan ke Asia Tenggara aja apa kemana aja, Pak? Itu sudah beberapa waktu yang lalu, udah berapa, mungkin 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu itu yang sudah kita lakukan. Selain ke negara itu dikirim kemana saja, Pak, tim? Baru sebatas itu saja informasi. Pak, hingga saat ini itu nggak boleh bawa kuasa hukum ke ruang penyidik pemeriksaan, padahal jadi saksi. Emang gimana? Ya, selama ini kan saksi ketika diperiksa kan tidak diperlukan pendampingan dari penasihat hukum. Ya, praktek di KPK seperti itu. Ngerti hukum. Tapi kan di KUHP dituliskannya boleh kayak gitu, gimana sih? Boleh, ya kan? Boleh. Ya, tetapi ketentuan di KPK, penyidik di KPK, ya udah
Berarti tidak mengikat ya Pak? Ya, saya pikir ya untuk saksi ya kan yang ingin kita gali itu kan adalah pengetahuan yang bersangkutan, apa yang dia ketahui, apa yang dia alami, apa yang dia dengar kan gitu. Nah, penasihat hukum apa fungsinya di situ? Kan hanya paling ikut mendengarkan, kan bisa juga intervensi. Itu yang kita harapkan. Pak Alex, totalnya udah berapa tempat sih? Artinya misalnya kayak ke luar negeri itu udah ke berapa negara? Satu, itu tadi. Kedua, kalau Malaysia, Nusantara itu Filipina. udah berapa kota? Artinya seluruh operasi itu kan membutuhkan biaya yang cukup besar, anggaran. Itu kan uang negara. Oh ya, Apakah betul. itu dihitung nanti menjadi kerugian negara bisa dijerat dengan pasal 2, pasal 3? Iya, dalam rangka penegakan hukum saya kira tidak masuk dong. Itu kan tugas negara juga antara lain ya untuk penegakan hukum ya. Itu ada biayanya kan begitu. Dalam rangka apa yang menegakkan hukum dan menegakkan keadilan tadi itu. Jadi nggak ada hitung-hitungannya. Wah, kalau seperti ini kan tekor negara kan gitu kan. Ya di satu sisi oke, kita dalam satu kasus mungkin biayanya lebih tinggi dibanding aset recovery. Di dalam kasus yang lain kan aset recovery-nya juga lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Tetapi mestinya hitung-hitungannya nggak seperti itu kan gitu kan. Bagaimanapun bahwa penegakan hukum ini adalah menjadi tugas negara ya, dan tentu dengan at any cost gitu. Saya pikir itu.